Assalamualaikum teman-teman. Saya Putri Maisarah Nugrahini dari kelas 12 keagamaan. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran terkait materi ilmu hadis dengan tema Ilmu Rijalul Hadis kelas 11 semester 2. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah 1. Untuk menambah wawasan pengetahuan mata kuliah Ulumul Quran. 2. Untuk mengetahui pengertian ilmu Rijalul Hadis. 3. Untuk mengetahui kegunaan ilmu Rijalul Hadis. 4. Untuk mengetahui gelar-gelar ilmu Rijalul Hadis. 5. Untuk mengetahui cabang-cabang ilmu Rijalul Hadis. Rumusan masalah pertama, apa pengertian dari ilmu Rijalul Hadis? Rijalul hadis berasal dari dua kata, yaitu rijal dan hadis. Rijal adalah bentuk jamak dari kata rojulun yang secara bahasa artinya orang laki-laki. Kemudian, pengertian rijalul hadis secara istilah adalah orang-orang yang menerima hadis dari gurunya dan menyampaikan hadis yang telah dia terima kepada orang lain. Sedangkan, pengertian ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi-generasi berikutnya. Pembahasan dalam ilmu rijalul hadis adalah tentang biografi para periwayat hadis yang meliputi tanggal lahir dan wafat, guru-guru dan murid-murid mereka, kemana saja mengembara dan dalam jangka berapa lama, atau sifat-sifat mereka. Rumusan masalah kedua, apa kegunaan ilmu rijalul hadis? Yang pertama, mengetahui nama-nama periwayat, julukannya, nama kunyahnya, dan membedakan nama yang sama. Yang kedua, mengetahui tanggal lahir dan wafatnya perawi, tempat tinggal, dan kota mana saja yang pernah dikunjungi. Yang ketiga, dapat mengetahui status hadis apakah sahih atau dhaif ketika belum ada kejelasan status hadis dari ulama dulu. Rumusan masalah ketiga, apa gelar-gelar ilmu rijalul hadis? Yang pertama, Amirul Mukminin fil Hadis. Gelar ini diberikan kepada para khalifah setelah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para khalifah diberikan gelar demikian mengingat jawaban Nabi Muhammad SAW. Mereka yang memperoleh gelar ini antara lain Syu'bah ibnu Al-Hajjaj, Sufyan As-Sawri, Ishaq bin Rahawayh, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Ad-Daruqutni, dan Imam Muslim. Yang kedua, Al-Hakim, yaitu orang yang menguasai seluruh ilmu-ilmu hadis sehingga tidak ada yang tertinggal darinya. Gelar ini merupakan gelar keahlian bagi imam-imam hadis yang menguasai seluruh hadis yang diriwayatkan dari sisi matan maupun sanad dan mengetahui ta'dil dan jarah rawi-rawinya. Yang mendapat gelar ini antara lain Ibnu Dinar, Al-Laits bin Sa'ad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Yang ketiga, Al-Hujjah, yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis, baik matan, sanad, maupun perihal perawi tentang keadilannya, kecatatannya, biografinya, atau riwayat hidupnya. Yang mendapat gelar ini antara lain Hisham bin Urwah, Abdul Huzail Muhammad bin Al-Walid, dan Muhammad Abdullah bin Amr. Yang keempat, Al-Hafiz, yaitu gelar untuk ahli hadis yang dapat mensahihkan sanad dan matan hadis dan dapat mentakdilkan dan menjarahkan rawinya. Yang mendapat gelar ini antara lain Al-Iraqi, Syarifuddin Ad-Dimyati, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Ibnu Daqiqi Al-Id. Yang kelima, Al-Muhaddis. At-Tajus Subaki mengatakan Al-Muhaddis ialah orang yang dapat mengetahui sanad-sanad, ilat-ilat, nama-nama rijal atau rawi-rawi, ali tinggi dan nazil rendahnya suatu hadis, memahami kutubus sittah, Musnad Ahmad, Sunan Al-Baihaqi, Makmur Tabarani, dan menghafal hadis kurang-kurangnya 100 hadis. Yang mendapat gelar ini antara lain Atta bin Abi Robbah, Ibnu Katsir, dan Imam Az-Zabidi. Yang keenam, Al-Musnid, yaitu gelar keahlian bagi orang yang meriwayatkan sanadnya, baik menguasai ilmunya maupun tidak. Al-Musnid juga disebut dengan At-Talib, Al-Mubtadi, dan Ar-Rawi. Rumusan masalah keempat, apa cabang-cabang ilmu rijalul hadis? Yang pertama, ilmu tarikh ar-ruwat. Pembahasan dalam ilmu tarikh ar-ruwat meliputi tanggal lahir dan wafatnya rawi, guru-gurunya rawi, kepada siapa saja rawi menyampaikan hadis, masa pengembaraan dalam mencari hadis, tanggal sampai kita tempat mendapatkan hadis, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi keadaan hadis. Yang kedua, ilmu jarah wa ta'dil.
ilmu yang mengkaji tentang periwayat hadis yang memandang dari sisi kehidupan dan pribadi periwayat hadis. Di dalamnya dibahas tentang celaan dan pujian kepada periwayat hadis. Yang ketiga, ilmu Tabaqat ar-Ruwat. Tabaqat menurut bahasa suatu kaum yang memiliki kesamaan dalam suatu sifat, sedangkan menurut istilah Tabaqat adalah suatu kaum yang hidup dalam satu masa dan memiliki keserupaan dalam umur dan sanad, yakni pengambilan hadis dari para guru. Yang keempat, ilmu al-mu'talif dan al-muhtalif. Secara bahasa, mu'talif artinya disatukan atau diselaraskan, sedangkan muhtalif artinya berbeda dan menyelisihi. Yang kelima, ilmu al-muttafiq wa al-muftariq. Persamaan dua nama perawi pada qad dan lafaznya. Dalam ushul fikih disebut dengan istilah mushtarak. Kesamaan ini bisa terletak pada nama perawi, nama ayahnya, nama keluarga, dan lain sebagainya yang membuat nama perawi tidak jelas. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.